guru-guru hebat SD Negeri 174527 Lumban Motong. Ibu guru yang saya hormati, hari ini saya berdiri di sini itu ingin memaparkan ada tugas aksi nyata kami dari CGP, dari Pendidikan Calon Guru Penggerak. Sebelumnya kita buka dulu kegiatan kita dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Hari ini Tuhan, kami ingin melakukan kegiatan kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati, melindungi kegiatan kami ini. Kami serahkan mulai dari awal, pertengahan hingga pengakhiran nanti Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini kegiatan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baiklah Bapak Ibu, Ibu guru ya, tidak ada Bapak. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kasih-Nya lah kita bisa berkumpul hari ini. Sedikit Ibu, saya tidak mau mengajari, cuman kita mau berbagi. Karena dalam pendidikan CGP kami sudah melewati satu modul ya Ibu, sudah melewati satu modul, dan ini modul terakhir di modul 1. Jadi kami harus melakukan aksi nyata ini. Jadi saya tidak mengajari, kita hanya berdiskusi dan berbagi untuk kelanjutan apa yang mau kita terapkan di sekolah kita ini. Di modul yang pertama 1.1 itu kami sudah belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan nasional. Di modul yang kedua kami juga sudah belajar tentang peran dan guru penggerak. Di modul yang ketiga 1.3 kami belajar visi sekolah dan visi guru penggerak. Dan ini modul terakhir di modul 1 Ibu, yaitu tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ya. Tentu kita sudah tahu ya, itu apa itu budaya positif. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, budaya positif itu dapat diartikan seperti disiplin positif. Positif artinya mengarah kepada sesuatu yang bernilai baik ya. Jadi di sini kita akan mengetahui tentang bagaimana itu cara penerapan budaya positif. Kita lanjut ya Ibu. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Saya itu CGP Angkatan 11 di Tapanuli Utara, dari sekolah SD Negeri 174527 Lumban Motong. Oke, nah ini yang pertama ya Ibu, konsep budaya positif. Konsep budaya positif yang pertama itu ada 7 komponen itu konsep budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga itu ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi. Motivasi perilaku manusia. Yang kelima itu ada posisi kontrol restitusi. Yang keenam ada keyakinan kelas. Yang ketujuh ada segitiga restitusi. Jadi inilah komponen konsep budaya positif yang mau kita yang kami pelajari, dan saya mau bekerja sama dengan Bapak Ibu guru di sekolah kita ini untuk menerapkan ini di sekolah kita ini. Berikutnya Bapak Ibu, ini yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru ya. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan
kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jujur ya Ibu, baru setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini baru saya mengerti apa itu pembelajaran berdiferensi. Nah, pembelajaran berdiferensi ini adalah memenuhi kebutuhan setiap siswa Ibu di setiap kelas kita, di mana setiap siswa di kelas kita itu memiliki potensi yang berbeda. Jadi ini sangat perlu diterapkan, kita terapkan bersama itu pembelajaran diferensi supaya kebutuhan anak itu terpenuhi. Jadi untuk mewujudkan bagaimana pembelajaran ini dengan adanya paradigma baru, kita harus merancang pembelajaran yang berdiferensi sehingga setiap belajar siswa itu dapat terpenuhi oleh kita. Jadi untuk apa Bapak Ibu? Itu untuk terwujudnya itu profil belajar Pancasila. Kita tahu ya, profil belajar Pancasila ini sangatlah umum ini sangat penting di kurikulum Merdeka. Nah, di sini kita semua sudah tahu itu ada 6 ya, ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu adalah yang profil Pancasila yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, inilah tujuan kita Ibu, inilah tujuan kita, visi kita supaya murid kita itu tercipta sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Terus Ibu guru sekalian, disiplin positif. Yang kedua itu disiplin positif. Ya, disiplin positif. Kita pasti kalau dikatakan positif berarti hal-hal yang baik ya. Nah, di sini yang pertama, makna disiplin positif itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sering menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Artinya di sini Ibu, seperti hanya untuk mematuhi. Mematuhi ini sering terjadi buat anak didik, sepertinya tidak nyaman hanya untuk saja mematuhi peraturan begitu. Selama ini mungkin kita terapkan disiplin sama anak-anak hanya untuk mematuhi peraturan saja supaya tidak mendapat beberapa hak, sanksi, hukuman seperti itu. Dan ternyata kita sebagai pendidik itu tidak harus menerapkan disiplin itu seperti bagaikan peraturan yang menakutkan bagi murid, tetapi kita itu bisa menciptakan anak-anak yang disiplin diri ya, disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal ya, nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ada 2 motivasi dari yang dapat kita lihat dari anak-anak itu. Motivasi intrinsik, ekstrinsik itu ada motivasi dari luar Bapak Ibu. Jadi dia hanya mematuhi karena dia ingin disiplin hanya karena ingin mematuhi peraturan, hanya ingin karena tidak dimarahi oleh Bapak Ibu guru, hanya ingin supaya tidak mendapat hukuman seperti itu. Nah, sebenarnya disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ya, tanpa sogokan ancaman atau hukuman. Nah, kita sebagai guru, saya sendiri juga sering melakukan ini Bapak Ibu. Kalau tidak dibawa bukunya nanti dihukum. Seperti itu. Kalau terlambat tidak bisa masuk ke kelas. Itu sering kita lakukan. Saya sendiri sering melakukannya, tapi setelah belajar di modul 14 ini tentang penerapan budaya positif, itu menggugah hati. Mudah-mudahan menggugah hati kita semua. Artinya supaya anak-anak itu tidak lagi merasa terancam
karena tidak memakai pakaian lengkap seperti itu ya, tidak lagi merasa tidak nyaman ketika tidak datang tepat waktu ke sekolah. Jadi kita sering melakukan hal seperti ini, tapi dengan lewat pembelajaran kita hari ini sangat memotivasi saya juga untuk memperbaiki untuk kedepannya kita lakukan untuk penerapan budaya plus. Nah, di sini Bapak Ibu ada hukuman, ya, ada beberapa disiplin yang dilakukan, yaitu ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi, ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, kita mau sama-sama belajar bagaimana hukuman tersebut. Nah, hukuman itu, Bapak Ibu, sistem tidak akan bertahan bila murid tidak takut. Nah, hukuman orang kalau tidak kita kasih ancaman atau hukuman begitu saja, tidak berjalan. Misalnya kita tidak berikan hukuman ketika tidak membawa buku pelajaran seperti itu. Jadi hukuman itu hanya sekedar seperti itu, tidak bertahan lama, hanya karena mereka itu hanya takut gitu. Jadi yang kedua tuh mendorong menyalahkan diri. Nah, ini pun sering dilakukan ketika melakukan kesalahan, murid-murid melakukan kesalahan, dia sering merasa menyalahkan diri. Kalau kita tanya, kamu begini, langsung kita salahkan seperti itu, dia merasa terdorong untuk menyalahkan diri sendiri. Yang berikutnya, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi di sini karena hukuman ini, anak-anak kita, murid kita sering menjadi tidak jujur ya, Bapak Ibu, sering takut mengatakan yang sebenarnya karena dia takut dihukum, ya. Terus peraturannya hanya dibuat oleh kita sebagai guru. Kita yang mau peraturan, kita yang membuat hukuman, kita yang menentukan hukumannya. Kalau dia begini, kita berikan hukuman. Nah, itulah hukuman. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Nah, konsekuensi ini memerlukan monitoring terus-menerus dari guru. Nah, setelah tadi dia melakukan sesuatu, misalnya kita anak-anak tersebut tidak datang atau datang terlambat, ya. Terus kita kasih konsekuensi karena dia sudah tahu konsekuensi kalau tidak bawa buku, misalnya harus menulis beberapa kalimat, saya harus membawa buku, saya tidak mengulangi lagi perlakuan saya. Nah, kita harus monitoring. Kalau tidak kita monitoring, mungkin saja tidak dilakukan. Itulah konsekuensinya. Terus mendorong kepatuhan. Nah, ini juga baik karena sudah ada tadi peraturan atau kesepakatan di kelas, maka ini mendorong kepatuhan karena ada tadi konsekuensi. Kalau tidak dibawa buku, kita kasih konsekuensinya begini. Nah, jadi dia menjadi mendorong kepatuhan terhadap anak, ya. Terus anak belajar taat peraturan, ya. Dengan adanya konsekuensi, anak menjadi taat peraturan. Beda ya konsekuensi dengan hukuman, ya, Bapak Ibu. Jadi anak menjadi taat peraturan itu ketika dia nanti berpikir, oh nanti kalau saya tidak taat seperti ini, nanti konsekuensinya begini misalnya. Terus kesepakatan kelas itu dibuat oleh guru dan murid. Nah, kita di kelas kita sudah membuat kesepakatan yang kita buat bersama dengan murid. Nah, contohnya kalau di kelas tidak bisa berantem, misalnya di kelas harus tertib begitu. Nah, konsekuensinya kita buat. Kalau siapa yang melakukan keributan, mungkin kita buat menyapu atau dia menjadi ketua kelas, itu menjadi konsekuensi. Jadi mereka menjadi taat dengan peraturan. Terus kesepakatan itu dibuat bersama guru dan murid. Kalau hukuman tadi cuma dibuat oleh guru yang menentukan hukumannya. Kalau konsekuensi sudah dibuat oleh murid dan bersama dengan guru. Terus yang ketiga ada restitusi, Bapak Ibu, ya. Ada restitusi. Nah, di sini restitusi, murid belajar bertanggung jawab dari perilakunya, Bapak Ibu, ya. Belajar bertanggung jawab dari perilakunya. Jadi dia bisa mengatakan alasan mengapa dia berbuat kalau dia suatu saat membuat kesalahan atau masalah. Terus mendorong disiplin positif.
Nah, disiplin, mendorong disiplin positif di sini maksudnya menjadi dia lebih bertanggung jawab akan apa yang dia lakukan. Dia bisa menyelesaikan masalahnya, mencari solusi bersama dengan Bapak Ibu guru. Dia menjadi lebih terdorong untuk melakukan disiplin positif. Terus anak belajar memecahkan masalah Bapak Ibu. Jadi di sini tidak kita yang memecahkan masalahnya, tidak kita yang memberikan solusi sama dia. Dia sendiri yang memecahkan masalahnya. Dengan apa nanti Bapak Ibu kita akan lebih belajar lagi. Terus restitusi ini dibuat oleh murid. Dia yang melakukan, dia yang memperbaiki kesalahannya, dia yang mencari solusi supaya itu kesalahannya dapat diperbaiki. Jadi menurut Bapak Ibu di sini mana yang lebih baik? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Iya, restitusi nanti akan kita lebih bahas lagi apa itu restitusi ya, Bapak Ibu. Oke, di sini ada tabel frekuensi, ada tabel hukuman atau konsekuensi. Nah, nanti bisa dijawab bersama ya. Ini hanya sebagai pemberi kita. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Nanti di slide berikutnya kita akan menemukan jawabannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, mungkin di masa pandemi. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi, Bu? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi yang terakhir, duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena berciderai dengan teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman. Ya, ada dua versi, nanti kita lihat. Nah, di sini. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama kemana perginya ini? Oh, dari turun. Oh iya. Membersihkan coretan yang dibuatnya. Ini jadi naik ya. Jadi turun ya. Jadi turun. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis adalah konsekuensi. Ya, kenapa konsekuensi, Ibu? Kenapa itu bukan hukuman? Ya, karena ini itu kalau hukuman itu berhubungan dengan fisik ya, hukuman secara fisik. Jadi kalau konsekuensi itu ya karena dia yang melakukan ya dia harus bertanggung jawab. Ini berhubungan kan? Karena yang dibuatnya coretan yang di meja dia yang membuat, artinya dia harus membersihkan. Makanya dia konsekuensi, ada konsekuensinya. Kalau dilakukan bertanggung jawab. Terus yang kedua, murid diminta push up. Push up 15 kali. Ini tidak ada hubungannya dengan tidak pakai masker kan, Ibu? Jadi ini termasuk hukuman karena ini sudah berhubungan dengan fisik. Nah, itu bedanya. Itu bedanya hubungan dengan konsekuensi. Terus menggunakan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi karena di sini dia mencoret, artinya harus diganti, bertanggung jawab ya. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini tidak ada hubungannya. Ini sudah jam 12 siang. Nah, sudah pingsan nanti muridnya. Bapak Ibu kita suruh berjemur karena hanya mengobrol saja kan. Nah, terus murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu sepanjang hari. Sudah termasuk hukuman fisik ya. Terus kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas, itu konsekuensinya karena sudah terlewat 10 menit. Ya, dia harus rela jam istirahatnya hilang. Nah, itu dia. Terima kasih ya Bapak Ibu. Luar biasa kita hari ini kita mengerti itu apa hukuman dan konsekuensi. Nah, kita masuk ke
kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada di sini beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada penguasaan. Apa itu bertahan hidup? Masuk ke kebutuhan dasar. Di sini ada 5 kebutuhan dasar yang mau dipenuhi ya. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ya, kita akan lebih lihat lagi apa-apa saja yang dibutuhkan di dalam 5 komponen tersebut. Yang pertama itu bertahan hidup. Nah, di sini yang perlu dipenuhi itu adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Dikasih sayang dan dapat diterima, ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama. Terus ada di penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Terus ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Terus ada kesenangan, bermain, humor, dan tertawa. Nah, kelima kebutuhan dasar manusia ini perlu dipenuhi, kita penuhi untuk murid. Nah, bagaimana cara memenuhi makanan, pakaian, begitu kan? Nah, bertahan hidup. Nah, sering kita lihat anak-anak kita ini, Bu, ayo kenapa? Dia ambil si Daryl jajanku. Nah, itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia, makanan kan, berarti dia ingin kenyang, mungkin lapar, diambilnya. Nah, kita perlu mengatasi itu bagaimana. Terus ada lagi, Bu, cantiknya apaku ini, Bu, ikan rambutku ini. Nah, seperti itu. Mungkin ada aja anak-anak seperti itu kan, Bapak Ibu di dalam kelas kita. Itu membutuhkan apa? Kebutuhan mana yang dibutuhkan di situ, Bapak Ibu? Kasih sayang. Nah, kita perlu, ya kita bilang aja, ih cantik kali, seperti itu. Terus ada keinginan untuk dianggap atau memimpin. Dia, Bu, saya aja jadi ketua kelas. Nah, dia ingin merasa jadi pemimpin, penguasaan, punya harga diri. Jadi keinginan dia ingin maju. Ah, seperti itu. Ya kita kasih, kita penuhi kebutuhannya. Terus ada memiliki pilihan, mandiri, mencoba hal baru. Misalnya anak-anak tersebut, Bu, kita hari ini apalah dulu. Misalnya kita belajar tarian inilah dulu. Tarian, misalnya kita ada kesenian tortor Batak kan biasa. Kita, Bu, aku tahu loh. Ini aja dulu kita pelajari. Aku sudah tahu. Itu termasuk dia ingin memiliki pilihan yang ada dalam dirinya. Terus kesenangan, tertawa, bermain, dan humor. Itu juga sudah sering kita lakukan ya, kita ajak bercanda. Itu ada beberapa kebutuhan yang perlu kita penuhi terhadap anak-anak ya. Terus berikutnya, di sini ada yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu kita semua tahu itu adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dan tujuan tertentu. Nah, di sini di motivasi perilaku manusia itu ada 3 hal ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Ini juga termasuk salah satu motivasi. Dia hanya menghindar dari hukuman. Bagaimana supaya dia tidak dihukum? Dia ingin, misalnya, dia pun cepat datang ke sekolah hanya karena tidak mau dihukum. Jadi ini salah satu motivasi. Jadi murid itu melakukan disiplin karena dia takut dihukum, Bapak Ibu. Jadi ini adalah motivasi ekstrinsik ya, motivasi dorongan dari luar, bukan dari kesadarannya. Jadi dia hanya ingin menghindari, kalau jangan-jangan nanti Bapak Ibu guru marah kalau saya tidak pakai ini, cepat datang ke sekolah, nanti saya dihukum, saya cepat-cepat lah. Nah, itu motivasi ekstrinsik ya. Terus ada motivasi
motivasi manusia itu mendapat penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, di sini murid melakukan disiplin dia karena ingin mendapat imbalan. Ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, ini juga sebelum saya mengikuti CGP ini Bapak Ibu, ini pun sering saya lakukan, kita lakukan ya. Jadi katanya itu tidak baik lagi kita mengiming-imingkan hadiah kepada anak, kita mengiming-imingkan penghargaan yang berbentuk yang kepada anak-anak, karena itu katanya juga motivasi ekstrinsik, tidak baik katanya. Karena kalau nanti suatu saat tidak ada persediaan imbalan kita kasih, dia tidak akan melakukannya lagi. Dia enggak. Terus ini juga menimbulkan rasa cemburu kepada teman-temannya. Aku dia aja yang dapat, aku enggak, katanya seperti. Jadi ini juga termasuk motivasi ekstrinsik ya, dari dorongan dari luar. Terus yang berikut, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, disinilah Bapak Ibu, murid melakukan disiplin diri dengan sadar dari dalam dirinya. Artinya dia ingin memang menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang mandiri, anak yang disiplin. Jadi dia termotivasi dalam diri sendiri. Jadi ini yang mau kita gali, mau kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya disiplin diri itu ada dari dirinya. Terciptalah motivasi intrinsik yang berasal dari kesadaran dan penuh dengan ketulusan hatinya ya. Terus dikatakan konsep disiplin itu gagal karena apa itu Bapak Ibu? Yang pertama itu karena adanya hukuman. Ini membuat konsep disiplin anak itu gagal. Terus karena ada penghargaan. Hukuman ini sangat menyakitkan Bapak Ibu ya, buat anak-anak. Jadi katanya kalau dihukum itu katanya bisa membuat dendam kepada anak-anak, membuat dendam. Ketika kita dilihat di jalan, mungkin marah-marahnya ibu itu terus sama, jadi menyakitkan. Dia tidak nyaman ketemu dengan kita pun tidak nyaman. Kalau kita selalu memberikan hukuman, terus takut dia membuat kesalahan, takut dia nanti akan dimarahi, terus memaksa menyembunyikan kesalahan, tidak mau jujur ya. Kalau kita tanya, kamu kenapa begini? Jadi dia menjadi takut, jadi merasa rendah diri lagi Bapak Ibu. Jadi dia merasa tidak lagi pede dengan teman-temannya. Terus adanya lagi penghargaan, ini juga membuat disiplin gagal ya. Tidak efektif itu kan, merusak hubungan antara murid. Nah, murid yang satu merusak hubungan dengan temannya, mungkin dia aja yang dikasih permen sama ibu itu, aku enggak. Jadi dia merasa kau karena saya gurunya dia, jadi dia merusak hubungan dengan temannya. Terus penghargaan dengan memberikan ranking, ini juga sudah termasuk disiplin gagal untuk kurikulum Merdeka sekarang Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa lagi dikasih ranking, karena kalau dia sudah ranking dia merasa puas sampai di situ. Aku sudah ranking 1 kok, jadi dia tidak mau lagi mengembangkan potensinya lagi untuk berikutnya. Itu dia yang membuat disiplin gagal. Terus bagaimana disiplin sukses Bapak Ibu? Nah, tadi kita sudah singgung tadi ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Inilah yang membuat disiplin itu menjadi sukses ya. Yang pertama adanya konsekuensi, ini juga baik ya. Pengukur jangka pendek, artinya hanya berlaku ya saat itu aja. Setelah kita berikan dia konsekuensi, ya sudah, hanya 1 hari itu. Besoknya ya kita tidak tahu, atau minggu ke depannya mau diulang atau enggak. Yang pasti dia sudah mendapat konsekuensi dan sudah merasa menebus kesalahannya. Itu konsekuensinya ya, itu kalau konsekuensi ya. Terus yang tadi perlu monitoring berkelanjutan. Nah, kita di sini perlu melakukan monitoring. Ketika kita kasih konsekuensi, kita harus terus melihat udah siap, bagaimana, udah selesai. Nah, kita perlu monitoring. Terus stimulus dan respon. Nah, kita berikan konsekuensinya, terus anak-anak respon. Misalnya kita lakukan tadi dia menulis kembali pelajaran temannya yang dirobek, terus anak-anak merespon, itu juga baik ya. Murid menghormati peraturan. Nah, jadi kan adanya konsekuensi yang sudah disepakati di kelas, lalu murid belajar menaati peraturan. Terus kehilangan waktu untuk
memperbaiki kesalahan. Ini dia. Jadi kenapa dikatakan kehilangan waktu memperbaiki kesalahan? Karena dia sudah menerima konsekuensinya, cukup, merasa cukup. Baik, sudah saya terima konsekuensinya, ya, artinya sudah merasa lunas. Nah, itu dia kalau dikatakan konsekuensi. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, adanya restitusi, ya, restitusi. Ini baru saya dengar kata restitusi setelah saya CGP. Sebelumnya saya tidak pernah dengar, ya. Jadi banyak sekali memang yang belum kita tahu mencari tahu, ternyata begini begitu kan. Nah, restitusi itu murid bertanggung jawab memperbaiki perilakunya. Nah, kita adakan restitusi. Nanti masih ada penjabaran lebih jelas lagi bagaimana cara menerapkan restitusi itu tersebut. Memperbaiki perilakunya, kita kasih dia melakukan apa yang mau dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan, tanpa kita kasih konsekuensi, tanpa kita kasih hukuman. Terus fokus pada pemecahan masalah dengan dalam jangka panjang. Dikatakan di sini fokus jangka panjang, artinya dia menjadi tidak sebatas hari itu. Jadi karakternya mungkin terbangun, perilakunya, tanggung jawabnya mungkin lebih lagi, dia mengerti apa itu tanggung jawab dari setiap apa yang dia lakukan. Nah, terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Apa yang dilakukannya dibuatnya masalah. Jadi dia bisa menghargai orang lain dengan tadi bertanggung jawab. Terus ada teori kontrolnya juga. Nah, di sini juga dia menjadi lebih lagi mengerti, oh ternyata saya tidak seharusnya melakukan ini. Jadi dia bertanggung jawab. Terus menjadi bersemangat lagi memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dia tidak merasa ketakutan, dia tidak merasa seperti tadi ya hanya sekedar menghormati peraturan, tapi dia di sini bertanggung jawab karena atas apa yang dilakukannya, ya. Nanti akan lagi kita bahas lagi lebih ke sini. Yang kelima ada posisi kontrol guru. Yang kelima posisi kontrol guru. Oke, di sini ada 5, Bapak Ibu, ya. Yang manalah kita di sini? Ada penghukum. Sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemandu, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, mana yang terbaik ini? Apa yang sudah kita lakukan di sini, Bapak Ibu? Sebagai apa kita terhadap anak? Pemarah, pemantau, teman. Ada yang sebagai teman, ada yang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Nah, iya. Di sini ada nanti sebagai pemantau, ada sebagai manajer juga, ya. Oke, ini dia. Coba penghukum. Nah, penghukum ini spontan. Keliling lapangan. Nah, seperti itu. Keliling lapangan karena tidak mengerjakan tugas. Ayo keliling lapangan. Nah, anak-anak keliling lapangan. Jadi itu murid ini ada kasus yang murid tidak membawa buku pegangan saat belajar matematika. Nih, karena tidak dibawa buku pelajaran matematikanya, lalu gurunya suruh keliling lapangan. Itulah penghukum. Nah, inilah posisi guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Berapa kali harus ibu bilang, karena kamu selalu membuat ibu marah. Dia sudah merasa langsung, aduh, saya sudah membuat ibu itu marah. Dia merasa bersalah dalam dirinya, ya. Dia ini posisi kontrol guru, ya, yang sering kita bisa bertanya dalam hati, ya, aku pernah seperti ini, aku juga pernah seperti ini, seperti itu kita, ya. Apalagi aku sering sekali menghukum anak-anak, tapi sekarang udah mulai belajar lah, jangan jadi sebagai penghukum lagi. Yang berikut teman, ya, teman. Enggak, ya udah nggak apa-apa, dan kali jangan diulangi, ya. Dia merasa besoknya aku kan cuma gitu-gitu aja, katanya. Teman juga termasuk bagus, tapi jadi sepertinya tidak ada batasan, Bapak Ibu. Tidak, nggak apa-apa, duduk. Besok bawa, ya. Besoknya datang lagi nggak dibawa. Besok begitu aja, karena dia menganggap sebagai dirinya sebagai teman. Pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu apa konsekuensinya. Pemantau artinya mengatakan apa yang harus dia dilakukan. Dia hanya kalau kau lakukan seperti ini, ya kau harus ini konsekuensinya. Jadi hanya memantau. Nah, di sini ada manajer. Manajer
Jadi sebagai manajer ini kita bisa melakukan, kita tanya, apa kamu tahu kesalahanmu? Anak-anak itu kan mengucapkan dia apa yang dilakukan. Terus kita bisa tanya, misalnya saya tidak membawa buku pelajaran matematika, Bu. Kita tanya lagi, alasannya apa? Misalnya, saya semalam, Bu, langsung tidur, jadi lupa bawa bukunya. Terus bagaimana kira-kira kamu perbaiki sekarang? Kita tanya dia, apa solusi yang mau dia lakukan? Nanti anak-anak itu akan berpikir sendiri, oh iya, harusnya saya tadi belajar terus baca roster langsung ku persiapkan, harus begitu. Nanti anak-anak sendiri yang mengucapkan. Nah, bagaimana dia mau memperbaiki kesalahannya? Itu dia sebagai manajer. Nah, kita di sini Bapak Ibu, mana yang perlu kita? Manalah kita yang terbaik seharusnya di sini sebagai apa? Iya, sebagai manajer ya. Sebagai manajer kita kasih tanggung jawab penuh kepada anak-anak supaya dia bisa memperbaiki kesalahannya. Ya, sebagai manajer. Yang sebagai penghukum selama ini ya kita ubah menjadi kita sebagai manajer aja ya, Bapak Ibu. Nah, di sini posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa itu? Membuat merasa bersalah. Nah ya, membuat merasa bersalah dia sini. Terus nih, kamu selalu membuat ibu marah. Ya. Tadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman. Iya, pembuat merasa bersalah. Kamu selalu membuat ibu marah. Dia langsung, waduh, gara-gara saya gitu. Dia merasa bersalah ya. Terus di sini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai apa kita Bapak Ibu? Sebagai manajer ya. Ini yang seharusnya kita katakan. Apa rencanamu setelah untuk menyelesaikan masalah ini? Ini pertanyaan yang perlu kita lontarkan. Terus, ya udah, tidak apa-apa, jangan diulangi ya. Ini sebagai teman ya. Ini juga ada sih positifnya, tapi iya. Terus ini, kamu tidak akan pernah dapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Ini apa? Ini? Nah iya, pemantau. Ada konsekuensinya kan? Ada konsekuensinya. Ya, kalau tidak dikerjakan tugas, tidak ada nilainya. Iya, ini pemantau ya. Terus, kamu telah melanggar peraturan, silakan berdiri di depan kelas. Penghukum. Belum lagi kita tanya kan, kenapa dia melanggar peraturan hari ini? Langsung aja, silakan berdiri di depan kelas. Ini sudah termasuk posisi kontrol kita sebagai penghukum karena sudah termasuk ke bagian fisik ya. Yang keenam, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Iya. Apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas, Bapak Ibu? Keyakinan antar guru. Keyakinan guru dan siswa. Peraturan? Kesepakatan. Kesepakatan. Peraturan itu? Peraturan harus dilakukan. Keyakinan tidak harus dilakukan. Dilakukan. Iya. Kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Kan begitu. Peraturan itu cuman sepihak yang membuat, Bapak Ibu. Cuma kita di kelas tidak bisa dibuat, tidak bisa terlambat, itu peraturan. Tidak bisa keluar masuk, itu peraturan. Tapi keyakinan, Bapak Ibu, kita bangun bersama dengan murid. Kita lakukan bersama. Apa menjadi keyakinan kita di kelas ini? Dan anak-anak itu langsung membuat apa? Langsung dia, Bu, tidak bisa Bu cakap kotor, tapi harus dengan kalimat positif, artinya berarti ramah begitu ya. Keyakinan kelas itu mengandung pernyataan positif ya, tidak boleh pernyataan negatif. Artinya tidak boleh ribut. Itu kan pernyataan, ada pernyataan negatif, tapi harusnya tertib. Begitu, itu pernyataan positifnya. Jadi di sini ini dia kelas 5, kelas saya ya, yang membuat keyakinan. Yang pertama itu
berdiskusi dulu tentang peraturan. Nah, peraturan dulu. Dari peraturan dirumuskanlah menjadi keyakinan. Terus kita buatlah keyakinannya di kelas, kita tempelkan. Ini dia kegiatan. Saya yakin di kelas Bapak Ibu juga nanti akan dilakukan hal seperti ini, kita lakukan bersama ya. Nah, ini dia keyakinan kelas saya, kelas 5, nanti bisa dilihat di ruangannya. Di sini ada keyakinan bersama menjaga ketertiban kelas, menjaga kebersihan kelas bersama, disiplin waktu, belajar dengan serius, menghargai orang lain, mengerjakan PR. Jadi keyakinan ini harus, pernyataannya harus positif ya. Jadi tidak usah banyak-banyak ya, yang penting bisa diingat dan sesuaikan dengan lingkungan kita biar lebih mudah dilakukan oleh murid-murid tersebut. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bagaimana? Dia bersifat abstrak, lebih abstrak dia dari peraturannya. Terus berupa pernyataan universal, bernilai, terus dibuat dalam bentuk positif, terus sedikit saja agar mudah diingat, terus disesuaikan dengan kondisi kelasnya atau kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita agar mudah diterapkan. Terus semua warga kelas, kalau keyakinan kelas, kalau keyakinan sekolah, semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan, karena itu adalah keyakinan bersama. Oke, kita masuk yang ke-7, yaitu tadi restitusi segitiga. Oke, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada di sana menstabilkan identitas, memperbaiki. Kita lanjut ya biar lebih jelas lagi di sini dia. Iya, yang pertama itu restitusi segitiga atau segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Kesalahan adalah bagian dari proses pembelajarannya. Kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita bisa lontarkan kalimat-kalimat ini Bapak Ibu. Ya, berbuat salah itu wajar kepada anak-anak ya. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Teman-temanmu juga pernah melakukan kesalahan, tapi Bapak Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, hanya saja ingin memberi solusi untuk pemasaran. Jadi kita stabilkan dulu perasaan anak itu supaya dia tidak merasa tertekan saat kita panggil. Nah, kita kasih dia apa? Kita stabilkan dulu identitasnya supaya dia tidak merasa ketakutan nanti menjawab apa yang mau kita tanyakan, supaya timbul nanti ada kejujuran. Jadi dia. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Semua tindakan pasti punya alasan Bapak Ibu. Kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan seperti tadi kasusnya. Anak tidak membawa buku pelajaran matematika. Kita tanya Bapak Ibu, apa alasannya? Kenapa tinggal? Tak adanya alasannya kan nanti kita bisa pecahkan bersama. Terus kamu patut bangga karena kamu sudah melakukan tugasmu. Mungkin setelah melakukan tugasnya lupa memasukkan bukunya kan, kertasnya, padahal sudah dilakukan tugasnya Bapak Ibu. Artinya sudah baik kan? Sudah baik. Tapi masih ada kan kita gali, kita cari. Terus kamu menyelesaikan tugasmu dengan baik. Ini adalah salah satu tindakan kita memvalidasi tindakannya yang tadi yang salah. Jadi kita tetap terapkan kalau semua tindakan itu punya alasan. Jangan kita ya kau salah lah seperti itu kan. Nah, misalnya langsung kasih hukuman seperti itu. Terus yang ketiga ada keyakinan, kembali keyakinan kelas tadi. Kita semua memiliki motivasi intrinsik ya, motivasi intrinsik dari dalam diri siswa ya. Apa yang kita bisa lontarkan ke sana? Apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Kita kembalikan ke anak-anak. Kan karena sudah sebelumnya disepakati keyakinan kelas, kita tanya, apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Nanti anak-anak itu jawab, saya sudah tidak bertanggung jawab Bu. Saya sudah meninggalkan saya sudah tidak
tidak bertanggung jawab gitu ya. Terus nilai apa yang telah kita sepakati bersama, nah, tetap digali seperti itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Terus hal apa yang bisa kita lakukan untuk kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nanti dia akan berpikir sendiri. Oh iya, seharusnya saya begini ya. Oh bu, nanti akan saya lakukan ini. Kita berikan waktu untuk murid, untuk anak menyelesaikan masalahnya. Jangan kita yang menyelesaikan masalahnya. Kamu nanti malam langsung masukkan buku, bukan. Biar dia sendiri yang mencari tahu supaya dia nanti yang melakukannya di rumah. Ya, paham kita ya, Bapak Ibu ya? Oke. Nah ini ada kasus. Nah kita dengarkan ada kasus di sini murid saya tidak membawa buku pelajarannya. Yang membawa buku pelajaran matematikanya pas kami belajar matematika. Kita dengarkan bersama, suaranya agak sedikit kurang kuat. Ya, itulah kasus pertama tadi. Jadi di sini si Yeni tadi ya, dia ketinggalan buku pelajarannya Bapak Ibu. Jadi kita berikan terapkan itu segitiga restitusi. Yang pertama kita tanya dulu alasannya kenapa bukunya tinggal. Terus kita tanya lagi, dia sendiri yang memecahkan masalahnya. Bagaimana kamu supaya bukumu itu tidak tinggal? Bagaimana kamu mengatasinya? Seperti itu. Tapi di situ juga dia tadi sudah berbuat. Kita tetap validasi kelakuan yang salah karena dia sudah melakukan pekerjaannya, yaitu mengerjakan tugas. Sini ada kasus yang kedua.
Nah itu dia kasus yang kedua Bapak Ibu. Jadi dia terlambat, sebenarnya sudah bangun tepat waktu, tapi dia nonton. Nah, sebelumnya kita kalau sebagai kontrol guru, sebagai penghukum, pasti sudah langsung disuruh itu. Hei, Aksan, kamu terlambat. Ayo keliling lapangan 3 kali. Nah, seperti jadi. Tapi di sini kita mau belajar menerapkan segitiga restitusi, ya Bapak Ibu. Kita gali dulu apa masalahnya, apa alasannya. Jadi murid di sini tidak merasa tertekan, dia tidak merasa harga diri atau rendah diri, malu dengan teman-temannya, atau takut sama kita karena asal dilihat nanti kita itu seperti itu. Jadi kalau kita terapkanlah apa tadi segitiga restitusi tersebut. Yang pertama tadi stabilkan identitasnya dulu, validasi perilaku kesalahan, terus keyakinan kelas. Kita kembalikan keyakinan kelas karena yang membuat keyakinan kelas ini adalah kita bersama. Jadi nanti murid-murid akan merasa dihargai, merasa dicintai, merasa dia disayangi, terus tidak takutlah sama kita, ya Bapak Ibu ya. Oke, kita sudah mau sampai ke penutup ini. Kalau sudah di penutup sudah mau selesai, oke ya. Nah, ini dia kesimpulannya. Dalam penerapan budaya positif ini hendaknya guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, yaitu tadi posisi kontrol sebagai apa kita Bapak Ibu? Sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Kita tinggalkanlah penghukum, ya, teman, pembuat merasa bersalah, dan hanya sebagai pemantau. Jadi kita bagaimanalah perjalanan sebagai among atau manajer yang menuntun ya, kami sudah pelajari di filosofi Hajradewantara, kita menuntun bukan menuntut ya, bukan menuntut menjadi pintar, harus pintar, bukan menuntun ya, menuntun menjadi murid merdeka dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan ya. Jadi itulah Bapak Ibu sebagai hari ini yang bisa saya paparkan bersama dengan Bapak Ibu guru hebat di sekolah SD Lumban Motung ini. Ya, kalaupun tadi ada banyak kekurangan dan kurang kecakapannya dalam menyampaikan materi tentang budaya positif ini, saya minta maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, sebelum saya mengakhiri, saya mau berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan atau berbagi pengalaman juga boleh, memberikan penguatan juga boleh. Silakan Bapak Ibu, Ibu guru. Mau bertanya sedikit Bu, ini Bu. Ada yang bagaimana Bu? Bertanya sedikit bukan, seperti tadi Ibu paparkan mengenai kontrol guru ya, yang kita dituntut sebagai manajer. Tadi saya kurang paham sedikit Bu, bisa dibuka slide-nya. Yang mana ya? Yang samping pemantau. Nih. Arahkan dulu, apanya ini infokusnya. Oke. Kan tadi seperti yang udah Ibu paparkan, sebaiknya kita itu sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman juga bisa, tapi lebih tepatnya kita sebagai manajer. Nah, karena kita ini kan seperti saya sendiri setelah menjadi guru ini sudah sering ya sebagai penghukum ya, membuat merasa bersalah. Nah, bagaimana kira-kira cara kita supaya bisa menjadi seorang
guru yang mempunyai kontrol sebagai manajer ini? Bagaimana? Lambat laun kah? Bagaimana, Mas? Contohnya tadi kan sudah dipaparkan. Istilahnya bagaimana kita sebagai guru yang sudah ada memiliki sikap manajer. yang memiliki si kontrol guru yang manajer ini. Oke. Sebelumnya penghukum mau menjadi manajer, seperti itu ya. Iya. Inilah kan sebelumnya kita itu sudah berada di posisi kontrol penghukum. Apa-apa kita kasih hukuman, apa-apa kita kasih hukuman ya, sama juga seperti saya juga asal anak-anak berbuat salah kasih hukuman. Ternyata Bapak Ibu, hukuman itu tidak membuahkan hasil kan? Tidak membuahkan hasil. Jelas kita lihat kan, tidak membuahkan hasil, sama sekali tidak membuahkan hasil, bahkan akan menimbulkan dendam. Sangat kalau mungkin kalau kita panggil lagi tidak mau lagi karena sudah merasa pasti saya nanti dihukum, seperti itu. Nah, bagaimana kita merubahkan untuk menjadi posisi manajer? Sebenarnya kita pun tidak nyaman jadi penghukum terus kan, tapi karena sudah terbiasa sebagai guru, karena sudah melakukan kesalahan. Nah, itu tadi peraturan yang kita buat, kita kasih hukuman. Nah, jadi ini kita mau mengubah diri sebagai seorang manajer. Kita kembalikan tadi kepada bagaimana itu guru seharusnya. Seperti di modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu, guru itu harus berhamba pada murid, Bapak Ibu. Berhamba artinya bukan berarti kita jadi hamba, tidak. Berhamba pada murid, kita harus bisa mengerti itu apa menjadi tujuan murid, apa menjadi, kita harus berpihak pada murid, pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kenapa dikatakan sebagai manajer? Sebagai manajer artinya kita mari belajar, Bapak Ibu. Kita cari tahu dulu kenapa dia sering tidak mau saya panggil ya. Kenapa kalau saya panggil dia selalu menghindar? Nah, kita kembali ke diri sendiri. Mungkin kita akan lebih lagi introspeksi diri. Oh, mungkin karena dia sering sekali ya saya hukum asal berbuat kesalahan. Nah, kita coba dekat. Kita lakukan dengan pendekatan personal, pendekatan kepada anak-anak. Kan kita sebagai anak-anak itu misalnya keadaan berantem. Nah, ketika mereka berantem, kita panggil. Nah, mungkin kita panggil ke kantor ya, kita berikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengungkapkan supaya dia jujur. Nah, kita bagaimana menggali ini? Nah, kita dikatakan sebagai manajer itu artinya kita hanya bertanya, dia yang memberikan jawabannya kepada kita. Jadi dia akan merasa nyaman ketika kita berikan dia kesempatan. Kenapa sih kamu berbuat salah? Nah, dia kan merasa kuat atau merasa percaya diri. Nah, dia tidak merasa ketakutan. Mungkin selama ini betul seperti Ibu bilang, karena apa-apa kita hukum, kita marah, gak dikerjakan tugas kita marah. Jadi di kurikulum Merdeka saat ini Bapak Ibu, sangatlah kita tinggalkanlah itu sebagai posisi kontrol penghukum. Pasti bisa itu Bapak Ibu, pasti bisa. Artinya kita kembali ke keyakinan kelas kita yang tadi lah. Kita buat keyakinan kelas, jangan kita yang buat sendiri, supaya bisa kita sebagai manajer ya, kita buat keyakinan yang merupakan dari hati anak-anak, artinya bukan kita. Jadi ketika mereka melakukan itu tidak dilakukan keyakinan kelas, berarti dia tidak menghargai dirinya. Nah, gitu. Jadi jangan kita buat peraturan kita sendiri di kelas. Nanti takut anak. Jadi kita buat, karena nanti kita bisa kembalikan. Tahu kan keyakinan kelas kita apa? Jadi dia, keyakinan kelas itu kan aku yang buat, aku ikut. Nah, artinya dia, berarti harus lebih lagi dilakukan. Memang susah Bapak Ibu, susah.
Tapi nanti lambat laun kita kerjasama, kita kolaborasi supaya kita lebih lagi memposisikan diri kita, bukan cuma ibu, kita semua memposisikan diri kita sebagai manajer lah, Bapak Ibu. Mari sama-sama kita belajar. Saya pun setelah inilah baru tahu, setelah mengikuti pendidikan CGP ini, oh ternyata begitu. Selama ini kami salah, banyak sekali memang yang sudah salah, tindakan yang salah kita lakukan. Oh harus begini. Ternyata saya lakukan di kelas ya. Ini berbagi di kelas saya beberapa hari ini ada anak yang hari Senin itu tidak mengerjakan tugas. Alasannya lupa, Bapak Ibu. Jadi saya panggil, kenapa tidak dikerjakan tugasnya? Saya lupa, Bu. Itu penyakit lama, anak-anak kan lupa. Sepertinya tidak ada lagi apa? Alasan lain dari yang lupa ini. Terus lupa, ya manusia itu banyak pelupa. Biasanya itu lupa akan gitu kan sama anak. Kita stabilkan identitasnya. Ya memang manusia sekarang banyak yang lupa. Terus supaya kamu nggak lupa itu bagaimana? Apa? Coba cari tahu. Coba dulu cari. Supaya kamu nanti tidak lupa mengerjakan tugasnya. Bagaimana caranya supaya kamu tidak lupa? Dia berpikir, Bapak Ibu, dia berpikir. Iya Bu, ini jujur ya, dia berpikir memang. Kutanya memang, bagaimana caramu supaya kamu tidak lupa? Datang temannya. Karena yang saya panggil ada beberapa orang. Nanti pulang sekolah Bu, langsung saya kerjakan. Betul? Kan bukan saya yang mengasih solusi. Nanti pulang sekolah kerjakan ya, bukan. Nanti pulang sekolah saya kerjakan Bu, katanya. Betul? Betul Bu. Oh iya, bagus ya. Nanti pulang sekolah dikerjakan. Nah, jadi nampak Bu, untuk kemarin tiba lagi kami belajar, berkurang siswanya yang tidak mengerjakan tugas. Karena memang dia yang mengatakannya, dia yang memberikan solusinya kepada saya, kepada dirinya, memecahkan masalahnya. Jadi kita sebagai manajer lah di situ, ya kan? Sebagai manajer kita gali kita gali alasannya, kita gali bagaimana cara menyelesaikan solusinya. Jadi mereka sendiri yang membuat. Kita tidak lagi memakai emosi. Kita kan sering emosi, sana angkat kaki, seperti itu. Kita pun tidak senang sebenarnya melakukan hukuman tersebut ya, Ibu Valen. Ya mudah-mudahan kita bisa nanti melakukannya bersama. Masih ada? Lanjut. Seperti tadi ada di yang Ibu sampaikan mengenai keyakinan kelas ya kan? Ya. Sebelumnya memang saya sudah pernah mendengar ini mengenai keyakinan kelas, tapi sebelumnya kesepakatan kelas, ya kan? Apakah ada perbedaan si keyakinan ini dengan si kesepakatan atau sama saja? Itu yang saya tanya. Iya, kesepakatan dengan keyakinan ya. Kesepakatan itu sebenarnya hampir sama ya dengan keyakinan. Cuman kesepakatan ini kita ada konsekuensinya. Tadi kan ada konsekuensinya. Tertib nanti kan kita kasih tahu ke anak. Nanti siapa yang tidak tertib, konsekuensinya ada. Misalnya kita suruh bernyanyi di depan. Tapi kalau keyakinan kelas ini, Bu, kita kasih kembali kepada anak-anak cara mengatasinya. Kita tidak kasih konsekuensi, ya. Jadi keyakinan itu dia cari sendiri solusinya, ya kan? Dia cari sendiri solusinya. Artinya ketika dia misalnya keyakinan kelas kita tadi disiplin waktu, dia terlambat. Kita cari, kita gali apa nanti, bagaimana supaya kau tidak terlambat. Supaya dia memberikan solusi pada dirinya. Oh iya Bu, memang tadi malam aku tuh kurang cepat tidur karena banyak tamu, katanya kan. Jadi saya terganggu misalnya. Terus bagaimana kamu supaya tidak terganggu? Misalnya kita kasih. Ya, seharusnya saya Bu duluan aja ke kamar tidur pergi. Mungkin dia bisa memberikan. Itu bedanya kesepakatan dengan keyakinan. Jadi punya keyakinan itu bernilai universal dari kebajikan universal. Begitu kira-kira. Masih ada Ibu? Ayah. Ya sedikit dari saya ya Bu ya. Ya Bu. Seperti yang Ibu paparkan tadi,
mengenai konsep budaya positif memang sudah baik. Tapi kalau balik lagi kita berpikir kan, pengalaman guru-guru yang sudah senior lah dulu, sering kita mendengar bahwa katanya beda pengajaran sekarang. Nampak dari tingkah laku si anak. Mereka mengatakan jika dulu masa mereka mengajar tidak terlepas dari hukuman, tidak terlepas dari yang katanya main tangan. Memang kelihatan dari sikap tingkah laku anak-anak itu memang ada perubahan, ya, ada perubahan. Salah satunya mereka lebih menghargai guru, karena tadi dari tingkah laku cara guru yang tua-tua dulu melakukan. Tapi nyatanya kita lihat sekarang ya, katanya seperti tadi ada di situ posisi kontrol, yaitu penghukum itu tidak bisa lagi dilakukan, baru membuat merasa bersalah lagi tidak bisa dilakukan. Teman juga, ini pun teman ini ada juga negatifnya ya. Kalau kita lebih mendekat lagi kepada anak, seolah-olah anak tidak menghargai gurunya lagi. Kayaknya seolah-olah bagaimana lah kalau sama teman, sesuka hati, tidak ada lagi menghargai. Nggak ada lagi batasan ya kan. Jadi kayaknya ini pun kurang kita terapkan pada anak-anak pada zaman sekarang dalam kurikulum Merdeka ini. Sudah itu pemantau, ini juga pemantau wajib dilakukan ini ya. Wajib dilakukan. Kita pantau anak-anak itu bagaimana gerak-geriknya ketika dia bermain dengan temannya, ketika dia belajar, ini perlu juga ya. Jadi sekarang saya melihat kurikulum Merdeka ini sangat jauh dari apa yang sudah pelajaran yang lewat-lewat. Nah, pengalaman kita lihat anak semakin tidak ini lagi. Kenapa? Tidak ada hukuman, tidak ada lagi diperbolehkan seorang guru itu untuk memarahi. Nah, jadi memang kurikulum Merdeka ini sangat inilah jauh seperti apa yang kita terapkan selama ini. Terus di sini apalagi di SD ya, di sini guru diterapkan untuk menjadi guru yang lemah lembut. Dari apa? Kenapa saya katakan demikian? Karena memang dari manajer tadi diharapkan menjadi seorang manajer. Guru di sini katakan harus lemah lembut. Apa yang kamu tahu? Tadi juga dari yang sudah ibu lakukan, ibu terapkan di kelas, memang cara video yang ibu paparkan tadi sini memang harus lemah lembut. Sementara di SD, kalau orang yang lemah lembut, mungkin anak didiknya juga. Sedangkan contoh kecilnya ibu, kalau saya manggil anak-anak dengan suara, hey, dia tidak dengar lagi. Dengan suara yang keras, dengan suara yang apa, di situ baru guru itu mau dia melaksanakan apa yang kita terapkan. Jadi mungkin itu juga salah satunya. Nggak tahu ya, guru-guru SD lebih cepat tua ya daripada guru-guru tingkat SMP, SMA. Karena tingkat SMP mereka hanya lemah lembut saja mengajarkan, jangan gini ya. Mungkin mereka sudah melakukan. Tapi tingkat SD Bu memang sangat sulit dilakukan demikian. Memang harus dengan suara yang kuat, dengan emosi yang tinggi, maka mereka melakukan. Jadi kalau menurut saya Bu, memang tingkat SD masih sulit untuk dilakukan untuk kurikulum Merdeka ini. Karena apa? Seperti yang ibu terapkan, saya lihat memang apalagi di kawasan kita inilah dulu di desa, pedesaan. Ya mungkin orang tuanya juga sudah berbuat demikian kepada anak-anaknya dengan cara kekerasan, dengan cara hukuman, baru mereka takut. Kalau tidak dilakukan seperti itu di sekolah, yakin mungkin anak-anak ini nggak bisa lagi diarahkan. Jadi demikian, ada juga hubungannya diarahkan dari anak-anak di keluarga dengan cara kekerasan, dengan hukuman. Mungkin suatu saat mungkin guru juga harus demikian cara pengajaran kepada anak didik. Kalau dengan cara lembut, mungkin gurunya tidak ada lagi dihargai. Jadi memang Bu, kurikulum Merdeka ini sangat sulit untuk dilakukan guru-guru, terlebih lagi di pedesaan, terlebih lagi di guru SD. Mungkin ini masih jauh dapat kita lakukan seperti yang ibu terapkan yang tadi. Apalagi konsep disiplin gagal ya. Tadi bedanya ada hukuman, ada penghargaan. Penghargaan ini paling
kayaknya perlu kali Bu penghargaan buat anak didik. Sementara yang Ibu terapkan tadi tidak perlu lagi penghargaan ya. Apalagi di dalam kelas rapot tidak lagi dibuat ranking. Sementara karena ranking ini yang mungkin memacu anak didik kita, semakin dia bergiat belajar. Ada juga dampaknya, ada juga memang tidak berdampak adanya ranking. Terus penghargaan ini katanya tidak efektif, merusak ya, baru penghargaan dengan memberikan ranking. Berarti di sini juga penghargaan piagam nggak bisa juga ya Bu ya? Itu termasuk beda. Apresiasi piagam. Jadi seperti yang Ibu terapkan tadi ketika memberikan hadiah itu nggak apresiasi. Ternyata tadi Ibu bilang kita memberikan hadiah ketika orang bisa di kelas seperti kita berikan hadiah itu apa itu? Salah. Salah. Itu enggak apresiasi. Tidak efektif, enggak. Tidak efektif. Tidak efektif. Memberikan hadiah berupa benda kepada anak-anak. Enggak bisa lagi yang memberikan benda. Jadi itu kita terapkan itu, ya. Kita terapkan itu sementara kami masih melakukan demikian Ibu, memberikan hadiah, iya. Monitor. Ya, jadi itu kita terapkan itu Bapak Ibu. Ternyata dalam hal memberikan hadiah itu tidak baik karena itu tidak efektif. Jadi hanya masukan ya Ibu ya sedikit dari kami. Ya, keluh kesah kami sebagai guru SD dan juga sebagai kita sebagai guru SD. Sebagai guru SD dan juga lingkungan kita di PD Desaan. Sekian dan terima kasih Bu. Iya, sangat baik ya, sangat bagus ya. Sedikit saya ulang ke belakang ya. Jadi ini kan Ibu, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Memang berbeda dengan dulu. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara Ibu, kita selama ini mendengarkan anak-anak itu katanya bagikan kertas kosong, tapi ternyata tidak. Anak-anak itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah ada garis-garis yang mau kita tebalkan. Bapak Ibu mau kita tebalkan. Jadi berbeda memang dulu. Dulu kita dituntut. Dituntut ya. Beda dituntut dengan dituntun. Begitu banyaknya mata pelajaran yang kita diampu oleh Bapak Ibu guru, kita dituntut di sana bisa dalam segala hal. Harus bisa di bidang ini bisa. Kalau di pembelajaran pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, jadi guru itu diibaratkan sebagai petani. Petani ya, petani tahu kan petani? Petani itu dia menanam jagung, bakalan tidak bisa jagung ini jadi cabai Ibu. Jangan kita paksa. Yang kita bisa lakukan kepada jagung ini kita dibibitkan petani jagungnya. Mungkin di awal dia tidak berkembang, di awal dia kurang perkembangannya. Nah, petani ini diberikan pupuk, diberikan pengairan bagus, bagaimana supaya dia bertumbuh. Begitu juga dengan kita, guru. Kita cari potensinya. Apa sebenarnya? Bagaimana sebenarnya anak ini? Kita tuntut pun misalnya dia tidak pintar sebenarnya matematika, tapi kita paksa. Padahal dia sukanya misalnya di seni. Kenapa tidak itu kita kembangkan? Itu tadi berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Jadi dikatakan di pembelajaran, jadi anak-anak itu bukan lagi kertas kosong suka guru. Dulu kayak gitu, anak-anak itu adalah kertas kosong, suka-sukanya siapa saja menulis, tinggal menulis, kita tinggal mengisi. Kita mau anak itu jadi kita mau anak itu maunya pintar berkali-kali, kita terapkan. Kita tinggal menumbuhkan. Jadi diibaratkan tadi sebagai petani menuntut dia gimana merawat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Terus ada dikatakan berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Tidak bisa lagi satu metode dalam belajar di kelas. 20 siswa, 20 cara mengajar. Ya, jadi kembali ke sini tadi seperti yang dikatakan Ibu Lelahi, memang bertolak belakang dengan yang dulu. Tapi kita kembalilah. Kita mau terapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara berpihak pada murid. Pasti bisa itu Lelahi. Bisa ya? Iya, kita kerjasama
di sekolah kita untuk membangun. Jangan langsung kita bilang susah, nanti jadi susah sendiri. Oke ya? Ya terima kasih Bu buat pemuatannya, buat pertanyaan kita. Tadi sudah saya bilang saya tidak mengajari, kita hanya berbagi dan kita ingin mengembangkan yang terbaik buat sekolah kita ini. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya kita akan tutup juga dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan, hingga pada saat ini Engkau melindungi setiap kehidupan kami. Tuhan, Kau sesudah Tuhan kegiatan kami hari ini, kami bersyukur Engkau melawat kegiatan kami dari awal pertengahan hingga saat ini kami mau mengakhiri. Biarlah Tuhan, apa yang kami terima saat ini Tuhan Yesus dapat berguna bagi kami, istimewa bagi sekolah kami ini dan bagi anak-anak didik kami yang sudah dipercayakan orang tuanya bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, sebentar Tuhan kami mau berpisah dari tempat ini. Biarlah Engkau melindungi kehidupan kami, antarkan kami ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera, tidak kekurangan sesuatu apapun. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.